adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari disiapkan Alkitab dan juga kidung cerianya ya. Sudah disiapkan? Jika sudah, sekarang kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Neta undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Pekat PA. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 151. Kidung Ceria nomor 151. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami pada hari ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali, kita akan membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 174. Kidung Ceria nomor 174.
kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama melalui streaming YouTube ini untuk dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan juga membaca Alkitab. Tuhan tolong berkati kami, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti apa yang firman-Mu mau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, silahkan bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya anak Tuhan. Adik-adik, hari ini tadi kita sudah membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik, siapa yang pagi hari ini bersuka cita?
Siapa? Angkat jempol adik-adik. Ya, siapa yang datang duduk ke IMPA hari ini secara online dengan hati bergembira? Iya, adik-adik tahu nggak sukacita itu berasal dari mana? Ya, sukacita itu berasalnya dari Allah. Allah itu adalah sumber sukacita bagi kita semua. Allah menganugerahkan sukacita itu untuk kita. Oleh sebab itu Allah menginginkan kita menjadi pembawa sukacita juga buat sesama kita. Adik-adik, dalam bacaan kita hari ini Allah juga memberikan sukacita kepada bangsa Israel. Allah mau bangsa Israel yang saat itu bersedih dan menderita, Dia mau mengabarkan kabar sukacita itu. Makanya Allah mengirim atau mengutus seorang Nabi Yesaya sebagai pembawa kabar baik. Nah, adik-adik, kabar baik itu dia beritakan bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel dan mau supaya hidup bangsa Israel menjadi lebih baik. Bangsa Israel dapat merasakan kembali sukacita itu ketika Nabi Yesaya memberitakannya. Mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka merasakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melalui sukacita itu. Adik-adik, kita hari ini harus bersyukur ya adik-adik ya, karena Allah mengasihi bangsa Israel, Allah juga mengasihi kita sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Allah. Allah itu sumber sukacita kita ya adik-adik. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa sukacita. Kita harus membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana sih caranya adik-adik kalau kita itu harus menjadi pembawa sukacita? Ya adik-adik, caranya adalah kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang Tuhan Yesus katakan, apapun yang Tuhan katakan dalam firman-Nya harus kita turuti, harus kita jalankan, harus kita lakukan. Ya, kalau kita lakukan firman Tuhan, pasti hidup kita penuh dengan kasih. Karena firman Tuhan itu pasti adalah mengajarkan tentang kasih. Nah, kalau kita hidup penuh dengan kasih, otomatis kita apa? Kita pasti mengasihi Tuhan kita pasti mengasihi orang-orang di sekeliling kita pun pasti mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita hidup penuh dengan kasih, hidup kita juga pasti akan menjadi damai sejahtera. Ketika kita damai sejahtera dengan diri kita, pasti kita selalu mengucap syukur kepada Allah yang memberi sukacita itu, yang memberi damai sejahtera itu untuk kita. Nah, kalau hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia dengan ucapan syukur, otomatis kehidupan kita akan terpancar sukacita, akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, dalam situasi apapun, ketika kita itu merasakan sukacita atau merasakan damai sejahtera yang dari Allah, pasti orang-orang di sekeliling kita itu bisa merasakan dan bisa melihatnya. Walaupun kita sedang bersedih, kita sedang susah, tapi kalau kita dengan ungkapan syukur selalu, kita ada damai sejahtera selalu, mereka bisa merasakan sukacita yang ada dalam diri kita. Itu makanya kita akan menjadi pembawa sukacita. Adik-adik, kalau di rumah, adik-adik bisa membantu orang tua ya. Orang tua yang capek, orang tua yang butuh bantuan. Ketika adik-adik merasa senang membantu orang tua, tapi dengan mengeluh ya, dengan tidak mengeluh, adik-adik dengan sukacita membantu orang tua pun akan merasakan sukacita itu. Orang tua akan senang, orang tua akan bersyukur kepada Tuhan karena memiliki adik-adik. Ya, jadi adik-adik, ketika kita juga nanti di luar, di lingkungan, atau kita di sekolah, ada teman kita yang menderita, atau ada teman kita yang merasa sedih, yang berduka, kita harus juga menghibur mereka. Kita harus menjadi pembawa sukacita kepada mereka. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, menjadi pembawa sukacita itu. Ya adik-adik,
Membawa sukacita itu sebenarnya adalah hal yang sederhana ya. Kalau kita menjalankan firman Tuhan, seperti yang tadi Kak Lea bilang, kita hidup seturut dengan firman Tuhan, pasti hidup kita itu penuh dengan sukacita. Pasti hidup kita itu penuh dengan kasih. Maukah adik-adik menjadi pembawa sukacita? Ayo, siapa yang mau angkat jempolnya yang mau menjadi pembawa sukacita? Oke adik-adik, semoga hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pembawa sukacita. Adik-adik bisa terapkan itu di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Untuk diri adik-adik sendiri, adik-adik harus tetap bersukacita selalu. Walau sedih, walau sakit, walau susah, walau senang juga, sukacita itu harus selalu ada. Bersyukur selalu kepada Tuhan ya, supaya adik-adik menjadi pembawa sukacita. Untuk siapa? Untuk orang tua, untuk teman-teman, untuk saudara. Siapa nanti yang dimuliakan? Ya, otomatis pasti nama Tuhan yang dimuliakan, otomatis nama Tuhan yang dibesarkan, karena kita menjadi pembawa berkat, kita menjadi pembawa sukacita. Terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini dan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 262. Kidung Ceria nomor 262. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh memberikan 1 tahun lagi untuk bangsa Indonesia ini. Kemarin kami boleh merayakan hari kemerdekaan ke-77 bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, berkati para pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga pada jajaran yang paling kecil, RT RW. Tuhan berkati setiap pemimpin yang mengambil peran dalam bangsa ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati masyarakat yang ada di bangsa ini. Tuhan, jauhkanlah kami daripada bencana alam, pencobaan, penyakit, virus-virus. Tuhan, berikan kami kekuatan. Tuhan, berikan kami sukacita dan juga berkat agar kami dapat boleh hidup damai satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja kami, GPIB Jemaat Yudea. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga program kerja gereja kami agar boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak. Berkatilah juga akan kehidupan Bapak Pendeta Agustian Manalu, Bapak Pendeta Maksi Irot, Ibu Pendeta Margaret,
Ibu Pendeta, Gusti Nami Habalo, Majelis Jemaat, pelayan PA dan PT, Pelkat dan Komisi. Tuhan Yesus mau memberkati pelayanan dan juga keluarga mereka semuanya. Tuhan Yesus berkatilah akan gereja kami, agar kami dapat menjadi jemaat yang membawa dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga setiap orang memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus, untuk papa mama, untuk opa oma, untuk wali kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha upaya mereka, dalam pekerjaan ataupun pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang tua kami supaya dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan juga mau melimpahkan hikmah dan kebijaksanaan untuk mereka. Tuhan mau memberkati kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati mereka juga Tuhan Yesus di dalam mendidik dan membesarkan kami juga. Biarlah Tuhan turut campur dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan akan luar-luar mereka. Tuhan Yesus, kami bawa orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan setiap orang yang kami jumpai yang dalam keadaan sakit, baik sakit berat maupun ringan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami percaya tangan kasih Tuhan Yesus akan menolong, menyembuhkan mereka, sehingga mereka nantinya dapat beraktivitas kembali dengan baik. Dan bagi mereka ya Tuhan Yesus yang membutuhkan dana untuk pengobatan, Tuhan Yesus mau menolong mereka supaya mereka mendapatkan dana untuk pengobatan mereka dan mereka mendapatkan pengobatan yang terbaik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang terkasih, tolonglah kami untuk selalu hidup dalam terang kasih-Mu, sehingga kehidupan kami membawa sukacita bagi kehidupan sesama kami, sehingga setiap orang boleh merasakan sukacita dari Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Kidung Ceria nomor 205.
Mari adik-adik kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, silakan duduk, kita akan mendengarkan warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, Pelekat PA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Adik-adik, tidak henti-hentinya, kakak-kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini berlangsung. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Warta PKPN selanjutnya, paduan suara anak akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 WIB sampai selesai. Keterangan sebagai berikut. Warta Pelekat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, berbuat baik, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 263. Kidung Ceria nomor 263. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Kiranya pemberitaan firman yang boleh kami dengar hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pembawa sukacita selalu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini. Kiranya Tuhan untuk ibadah minggu depan dan minggu selanjutnya kami bisa hadir dengan sukacita. Tuhan Yesus, biarlah hari ini dan sepanjang minggu ke depan kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Kami serahkan semuanya kegiatan kami, aktivitas kami, sekolah kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai kita bertemu kembali. Dadah.